Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karenanya, mari kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah itu dengan luapan kegembiraan, semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man faroha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron." Artinya, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh riang gembira, lalu kita ekspresikan kegembiraan itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami atas nama keluarga besar SD Islam Teknologi Pasim Arayan Kota Sukabumi, mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rara sedang apa? Aku sedang baca buku kisah para nabi, Ustazah. Kalau Ustazah lihat di sini, Rara sedang membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Betul, Ra? Iya, betul, Ustazah. Kalau Rara sudah membaca kisah Nabi Muhammad, berarti Rara sudah mengenal keluarga Nabi Muhammad. Ya, aku sudah mengenalnya, walaupun belum tahu cerita semuanya. Kalau begitu, Ustazah boleh cek dengan sebuah lagu mengenal keluarga Nabi Muhammad? Boleh, Ustazah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tersayang, semua bernasab mulia dari Quraisy dan Namah. Itulah kisah serasa yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Wah, Rara hebat ya, sudah mengenal keluarga Nabi. Tadi kan Rara bilang belum baca semuanya tentang kisah Nabi Muhammad. Kalau begitu, Ustazah akan menceritakan kembali tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk pada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mari, asik. Kalau begitu Ustazah boleh tutup bukunya ya, punya Rara? Boleh, Ustazah. Aku sudah tidak sabar ingin mendengarnya. Baik. Tetapi sebelumnya, sebelum Ustazah ingin bercerita, Ustazah ingin mengajak Rara, coba lihat ke depan. Wah, Masya Allah. Are you happy, Ra? Yes, I'm happy, Ustazah. Why? I'm so happy to meet you. Rara senang berjumpa Ustazah. Yes, and then Pasim student. Wah, ternyata selain Rara senang berjumpa dengan Ustazah, Rara juga senang berjumpa dengan anak-anak di Pasim ya, teman-teman di Pasim. Wah, Rara tahu nggak? Tahun kemarin Rara itu sempat tampil dengan Ustazah
tahun lalu. Dan kali ini banyak sekali teman-teman yang bertanya. Yang ditanyakan bukan ustazahnya, yang ditanya adalah Raranya. Ustazah, Raranya kapan dibawa ke sekolah? Alhamdulillah, hari ini Rara bisa tampil lagi bersama ustazah ya, menemani ustazah untuk bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Oh ya Ra, hari ini kita belum menyapa teman-teman yang ada di rumah. Kita akan sapa dulu ya. Kaifa halu? Jawabnya ustazah. Jawabnya bi khairin walhamdulillah. Coba kalau Rara yang menyapanya. Baik ustazah. Kaifa halu? Bi khairin walhamdulillah. Ya Ra, kenapa? Tadi ustazah mau cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Oh iya betul, ustazah akan cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Rara sudah siap mendengarkannya? Dan teman-teman di rumah? Aku siap sekali. Oke, kalau begitu, are you ready? Yes, I am ready. Al-Kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka sudah tidak mempedulikan lagi halal maupun juga haram. Bahkan banyak di antara mereka yang meminum minuman yang haram, berjudi maupun juga merendahkan para wanita. Hingga suatu ketika terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa pasukan bergajah. Tuk, tuk, tuk. Datanglah sebuah raja dengan prajuritnya. Sebuah raja yang bernama Raja Abraha adalah gubernur dari Yaman yang sebagai pendiri gereja yang besar di Yaman bernama Al-Qais. Raja Abraha ini bertanya kepada prajuritnya, "Wahai prajuritku, kenapa kota Mekah itu banyak dikunjungi oleh orang-orang? Ada apa keistimewaan di kota Mekah itu?" Lalu seorang prajurit menjawabnya, "Tuan Raja, di kota Mekah terdapat bangunan yang bersejarah yang bernama Ka'bah, di mana Ka'bah itu banyak didatangi oleh seluruh umat muslim di dunia." Saya tidak suka dengan tempat itu. Saya tidak suka dengan bangunan itu. Mari kita hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan bergajah yang terbaik untuk bisa menghancurkan Ka'bah. Lalu prajurit pun menjawab, "Siap Tuan Raja, akan saya siapkan pasukan bergajah untuk siap menghancurkan Ka'bah." Pada saat itu, Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi Muhammad yang diamanahkan untuk menjaga Ka'bah berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, kuserahkan kepadamu. Ya Allah, kuserahkan keselamatan Ka'bah ini agar Engkau menjaganya." Seketika itu datanglah burung ababil yang bertawaf di hadapan Ka'bah. Ratusan hingga ribuan. "Aku adalah para tentaramu ya Allah." Sebagai pengingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
dan mereka dikirimkan burung berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang dilemparkan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Setelah itu mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Seketika Raja Abraha dan pasukannya bisa dikalahkan oleh burung-burung ababil, sehingga Raja Abraha dan prajuritnya bisa dikalahkan. Di masa inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari pasangan Abdullah dan juga Siti Aminah. Yang tepatnya Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi, yang dikenal dengan tahun Fil atau gajah. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, dan pada usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan juga rasul, yang tentunya menjadi panutan bagi kita umatnya untuk meneladani segala akhlaknya, suri tauladan akhlak yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu senangnya, dan juga tidak lupa untuk kita selalu menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah diinformasikan kepada Ananda semua, bahwa di akhir materi salat itu akan ada pertanyaan yang tentunya nanti akan Ananda jawab dengan aktif. Jadi silakan Ananda untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustazah dengan aktif. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan pertanyaannya, Ustazah ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa pada saat nanti Ananda menjawab pertanyaannya, silakan memberikan keterangan pesawat .2. Sekali lagi, keterangannya adalah pesawat .2. Lalu berikan jawabannya dengan lengkap. Akan siap menjawab pertanyaannya. Baik, karena sudah siap untuk menjawab pertanyaannya, insya Allah ya, begitupun dengan teman-teman yang ada di rumah yang akan menjawab pertanyaannya. Baik, kita mulai. Pertanyaan ke-1 adalah, sebutkan nama-nama keluarga Nabi Muhammad yang telah Ananda ketahui. Jangan lupa jawabannya diberikan keterangan pesawat .2, lalu jawabannya. Itu yang tadi kita nyanyikan, Ustazah. Oh ya, tadi kita sempat bernyanyi bersama-sama. Tapi kita tunggu dulu jawaban dari teman-teman di rumah yang menjawab pertanyaan dari Ustazah ya. Nah, kita akan lanjut. Selesai pertanyaan pertama, kita akan lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu tuliskan nama surat dan jumlah ayat yang disebutkan dalam kisah Raja Abraha. Nah, tadi Ustazah yang tadi sudah menceritakan itu ya, kisah. Iya, betul Ustazah. Ayo, tuliskan. Ustazah ulangi ya pertanyaannya. Tuliskan nama surat dan juga jumlah ayat yang telah disebutkan dalam kisah sebagai pengingat dalam kisah Raja Abraha. Wah, tentunya sudah banyak yang menjawab pertanyaannya, Ra. Ayo teman-teman, jawab pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertanyaannya telah Ustazah selesai sampaikan kepada anak-anak. Nanti Ustazah akan pilih dari jawaban yang terlengkap, terbaik, dan juga yang memberikan keterangan pesawat .2. Nah, Ra, sebelum kita tutup materi salat hari ini, alangkah baiknya kita akan menutup dengan melantunkan salawat. Insya Allah salawat kita tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman juga yang di rumah ikut untuk melantunkan salawat bersama ya. Wahid, Isnaini, Salasa.
Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you again with Ustazah and Naura. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan salat berikutnya.